أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال أيضا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال أيضا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال أيضا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والله ورسوله أعلم بمرده ومعناه. Innama mathalul hayatid dunya, Allah telah memberikan perumpamaan dunia. Seperti apa dunia itu? Seperti halnya ketika langit mencurahkan airnya ke bumi, kemudian tumbuhlah pepohonan. Yang pepohonan itu mampu untuk dimakan oleh manusia. Akan tetapi ketika bumi kembali menelannya, maka apa yang mampu diperbuat oleh manusia? Tidak ada yang mampu selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah telah mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan dunia adalah la'ibun wa lahun, hanya senda gurau saja, wazinatun, hanya perhiasan, sesuatu yang terlihat indah, bukan sesuatu yang utama. Perhiasan akan terlihat indah ketika dipakai oleh manusia yang hidup. Tapi apakah manusia yang mati hingga menjadi tulang belulang ketika dipakaikan perhiasan itu akan tetap indah? Tentu tidak. Artinya yang indah itu bukanlah dunia. Yang indah itu adalah hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah ketika di dunia dan mempersiapkan bekalnya di akhirat. La 'aisyu illa 'aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sempurna yang indah kecuali kehidupan akhirat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat yang sama. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kehidupan yang indah nanti di akhirat. Bagaimana dengan kita? Kebanyakan manusia cenderung lebih mementingkan kehidupan dunianya, sehingga Allah telah menggambarkan wa tafakhurum bainakum, banyak manusia yang hanya saling membangga-banggakan diri di antara manusia lainnya, banyak manusia yang hanya bermewah-mewahan di antara manusia lainnya, banyak manusia yang saling menonjolkan
apa yang dimilikinya di dunia di antara sesama manusia. Banyak manusia yang hanya membangga-banggakan perhiasan yang hanya sementara, yang itu akan terlihat indah di dunia, tapi belum tentu itu akan terlihat bagi orang-orang yang sudah wafat dan berada di alam barzakh. Terlihat indah bagi kita saat ini di dunia, bagi orang-orang yang hidup di dunia, tapi belum tentu itu terlihat indah atau menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang sudah mati. Buktinya banyak nanti orang-orang yang telah meninggal, kata Allah dalam Al-Quran, mereka akan meminta penangguhan walaupun di dunianya mereka hidup dalam keadaan mewah, memiliki strata pendidikan yang tinggi, harta banyak, jabatan tinggi, tapi itu semua ternyata tidak mampu mereka banggakan. Padahal ketika di dunia semua itu menjadi kebanggaan. Tafakhurun bainakum. Pada saat di alam barzakh, di alam kubur, mereka akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas solihin. Wahai Tuhanku, andai kau berikan penangguhan kepadaku sejenak saja, niscaya kalau aku diberikan kehidupan sebentar saja, diberikan penangguhan agar aku bisa hidup sejenak saja, hidup lagi ya Allah, hidupkan lagi ya Allah, berikan waktu sebentar saja ya Allah, pasti aku akan sedekahkan seluruh harta yang kumiliki yang tersisa sebelum aku mati, dan aku akan menjadi orang yang soleh, dan aku akan berlaku menjadi orang yang soleh, aku akan memperbaiki diriku. Tapi semua itu sia-sia karena terlambat. Begitulah manusia ketika mereka masih hidup. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Banyak di antara manusia yang hanya berbangga-bangga diri dengan saling memperbanyak harta dan anak-anaknya, dibanggakan, anakku sekian, sekolah di perguruan tinggi anu dan lain sebagainya, anakku telah sukses demikian, telah menjadi pejabat, telah menjadi pengusaha. Itu di dunia. Tapi ternyata semua itu tidak berpengaruh kecuali anak-anak yang soleh dan solehah. Kecuali kita saat ini ketika hidup mempersiapkan bekal terbaik, diantaranya adalah mencetak generasi-generasi yang soleh dan solehah. Setinggi apapun jabatan anak kita, sekaya apapun anak-anak kita kelak, ketika ditinggalkan oleh kita dengan kematian kita, seterkenal apapun anak-anak kita menjadi selebritis, jabatannya setinggi apapun, kekayaannya sebanyak apapun, belum tentu itu akan menjadi kebahagiaan bagi kita nanti di alam kubur. Kita tidak sadar selama ini. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman. Perumpamaan dunia bagaikan seorang petani yang menyemai benih-benih pepohonan di perkebunannya, di ladang persawahannya, yang kemudian tumbuh membesar menjadi pohon yang kuat dan menumbuhkan buah-buahannya, menumbuhkan gabah-gabahnya. Lantas ternyata ketika akan dipanen, pohon tersebut mati, menguning, dan kemudian busuk, mengering, menjadi mati, dan tidak ada sedikit pun yang bisa diambil. Seperti itu perumpamaan dunia jika kita salah mentasarufkan kehidupan ini.
Di antara yang sering kali dilalaikan oleh manusia adalah masa sehat dan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini tiada lain hanyalah perhiasan yang melalaikan saja. Masyarul hadirin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah seorang mukmin. Tentu uswah yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu kita mencari uswah yang lain. Uswah yang paling utama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan Rasul dan bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal minbar. Suatu ketika Rasulullah duduk di atas mimbar, wa jalasna haulahu, dan kami duduk di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berkata, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya salah satu yang aku khawatirkan terhadap kalian umatku sepeninggalku kelak adalah jika kelak dibukakan bagi kalian gudang-gudang dunia, perkebunan-perkebunan dunia, harta-harta dunia dan perhiasannya, kemudian itu akan membuat kalian lalai, itu akan membuat kalian terlena. Rasul sangat mengkhawatirkan itu, karena itu akan terjadi kepada umatnya. Jangankan di akhir zaman, di masa Rasulullah saja ada yang seperti itu. Ketika pasukan pemanah diperintahkan untuk tetap berjaga-jaga di Jabal Rumat, apapun yang terjadi, menang atau kalah, jangan turun sebelum ada komando dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk turun. Tapi apa yang terjadi? Ketika pasukan musuh, orang-orang kafir Quraisy sengaja meninggalkan hartanya yang dibawa oleh mereka saat peperangan, kudanya, pedangnya, perbekalannya, sengaja mereka tinggalkan. Mereka lari memutari bukit, sehingga tergiurlah sekelompok para sahabat saat itu hingga turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta-harta rampasan perang, mengambil dunia. Padahal perintah Rasul, apapun yang terjadi jangan turun dari Jabal Rumat, entah menang atau kalah, sebelum ada perintah dari aku, kata Rasul. Pimpinan dari para pemanah itu tetap bersikuku supaya tetap berada di atas Jabal Rumat. Ia menahan pasukan pemanah supaya tidak turun mengambil harta-harta yang ditinggalkan oleh para musuh tersebut, tapi ternyata tidak mampu dibendung. Hanya sekitar 4 hingga 5 orang saja yang masih tinggal di atas bukit pemanah tersebut, bukit tempat mengintai tersebut. Sisanya mereka berebut harta. Ketika mereka berada di bawah, apa yang terjadi? Pasukan musuh ternyata hanya mengitari bukit saja, disertai dengan pasukan tambahan, pasukan cadangan mereka yang memang bersiap siaga dengan strategi seperti ini. Kemudian para sahabat pemanah yang turun ke bawah semuanya dibantai habis, mati, gugur di sana. Harta tak didapatkan, perintah Rasul pun malah dilanggar.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'maluna. Sesungguhnya dunia itu bagaikan manisan yang membuat terlena, sesuatu yang manis yang membuat terlena. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban atas itu semua. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka coba perhatikan, coba kita mengintrospeksi apa yang telah kita lakukan terhadap dunia yang dititipkan oleh Allah ini. Apa yang telah kita lakukan dengan dunia titipan dari Allah Ta'ala. Fattaqud dunya wattaqun nas wattaqun nisa. Kata Rasul, berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan berhati-hatilah kalian terhadap wanita. Wahai kaum laki-laki, berhati-hatilah kita terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Wahai kaum wanita, berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah jangan menjadi ujian bagi kaum pria. Sehingga Rasul berkata di dalam riwayat yang lain, tidak ada ujian atau fitnah yang lebih besar sepeninggalku kelak kecuali adalah fitnah wanita. Dengan demikian bagi kaum wanita selayaknya untuk bisa menjaga diri, selayaknya untuk bisa merawat dirinya agar tidak menjadi ujian yang mencelakakan bagi kaum laki-laki, saudara-saudara muslimnya. Wanita dihormati oleh Islam. Ketika sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kaum wanita banyak tidak dihargai, banyak tidak dihormati. Di zaman jahiliyah, kaum wanita banyak yang dibunuh. Di zaman jahiliyah, bahkan anak-anak wanita banyak yang dikubur hidup-hidup. Di zaman jahiliyah, orang-orang menganggap ketika lahirnya anak wanita itu merupakan beban dan aib bagi keluarga. Di zaman jahiliyah, kaum wanita, kalaupun seorang ibu ketika sang suaminya meninggal, maka wanita ini bisa diwariskan kepada anaknya. Ini sama seperti hewan. Dulu kaum wanita diperlakukan seperti hewan. Seorang wanita ketika suaminya meninggal, maka wanita itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Dulu di zaman jahiliyah seperti itu. Kemudian di zaman sebelum Rasulullah SAW menetapkan tentang batasan pernikahan, dulu kaum wanita boleh sebanyak-banyaknya dinikahi oleh seorang pria. Sehingga ada seorang lelaki ketika zaman ia masuk Islam di hadapan Rasulullah, ditanya, istrimu berapa? 10 ya Rasul. Ada seorang laki-laki pada masa itu memiliki istri 10 dalam satu pernikahan semuanya. Kata Rasul, tetapkan yang 4, ceraikan sisanya. Itu ketetapannya. Ada sahabat yang sebelum masuk Islam punya istri 8. Kemudian matur kepada Rasulullah, tetapkan yang 4, pisahkan yang lainnya. Di zaman sebelumnya ada lelaki yang punya istri 100. Ya. Tapi ketika adanya Islam dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum wanita dimuliakan.
bagaimana seorang anak laki-laki tetap bertanggung jawab kepada ibunya, bertanggung jawab kepada orang tuanya. Itulah Islam. Dan bagaimana Islam mengajarkan kepada kaum wanita untuk menjaga kehormatannya supaya tidak dilecehkan oleh kaum pria. Bagaimana Islam menjaga supaya wanita menutup auratnya, di mana umumnya laki-laki mudah terpengaruh dengan aurat wanita. Bagaikan berlian atau perhiasan yang mahal, yang paling indah, biasanya tidak dijajakan secara vulgar. Yang dijajakan secara terbuka di etalase itu biasanya perhiasan-perhiasan biasa, perhiasan-perhiasan yang murah. Tapi perhiasan yang mahal biasanya akan disimpan dengan rapi. Ketika dilelang sekalipun akan disimpan pada satu tempat yang tertutup rapi dengan kaca anti peluru yang tidak mudah pecah, dengan security dengan pengamanan yang luar biasa, dengan menggunakan inframerah, dengan menggunakan standar keamanan berat massa dari perhiasan tersebut. Jadi kalau ada yang menukarnya, maka akan diketahui, akan berbunyi alarmnya. Kemudian ada juga ketika melangkah menuju perhiasan tersebut, masih jauh, belum dekat, masih jauh, melintas pada inframerah tersebut, maka akan memicu alarm dan sistem keamanan untuk menutup gedung tersebut, sehingga terkurunglah orang yang masuk ke area tersebut walaupun belum menyentuh perhiasan yang khusus, perhiasan yang mahal itu. Maka seperti itulah selayaknya seorang wanita, karena Anda adalah perhiasan yang terindah. Rasulullah menyatakan itu. Dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus sholihah, wanita yang sholihah. Jadilah perhiasan yang mahal, yang tidak mudah untuk dijamah, tidak mudah untuk dijangkau. Bahkan andai orang berupaya untuk terus-menerus melihatnya, disinyalir orang itu akan merusak dari kaca tempat perlindungan perhiasan tersebut. Ketika ada orang berupaya untuk terus memantau, disinyalir orang itu adalah orang yang akan mencurinya. Itu gambarannya.